ya di Facebook. Baik, ya, cari idenya di Facebook. Oke. Ya, mungkin pushing ya. Nah, tapi enaknya teman-teman harusnya sebaiknya bertema ya. Nah, ini misalnya di Facebook teman-teman cari Yuka Indonesia. Ya, teman-teman cari Yuka Indonesia, lalu cari di album. Ya, all album. Nah, ini ada yang gratis. Nah, ini boleh teman-teman yang mau, ini kami sediain template gratis, template video. Jadi kalau template ini tuh nanti teman-teman bisa ganti gambar-gambarnya. Nah, kayak gini. Ini gratis, yang mau silakan. Ada yang mau nggak sih? Aku kasih gratis. Mak, sehari buka internet berapa jam per hari? Oh, nggak tahu ya, aku nggak kehitung. Mau banget ya, boleh ya, nanti tinggal ke Instagram aku aja DM Mak Muri mau template video gratis. Nah, nanti dikasih tahu caranya ya. Lucu ya, nanti teman-teman tinggal ganti aja. Nah, terus ada warna juga, mau yang biru, mau ya, yang senangnya kuning. Di MIG atau di Facebook boleh, mana aja boleh. Karena aku kasih gratis. Yang senangnya hijau, cocok buat kulineran ya, atau herbal. Nanti tulisannya juga teman-teman bisa ganti. Terus aku hijaunya kurang toska. Soalnya gitu ya, maunya hijau toska boleh, bisa diedit. Nanti yang dikasihin template-nya tuh. Ih, ungu ya, gemoy-gemoy gitu. Nah, jadi nggak usah pusing yang bikin pusing itu kan mengatur desainnya ya, Mak ya. Bikin desainnya, tata letaknya gitu kan ya. Nah, soalnya aku kasih gratis. Oke, nanti main ke Yuka ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke slide tadi. Yuk, kembali lagi ke sini. Jadi, yang pertama rapihkan. Yang kedua, trust ya, follower-nya harus di 10K. Nanti yang mau tahu 10K nanti DM aku aja. Kemudian nanti harus review ya, harus review sama live atau reels. Nah, yang berikutnya adalah ketika teman-teman udah oke nih ya, butiknya udah oke, udah keren. Oh, SPG-nya udah dilatih ngomongnya gitu ya. Kayak Rafita Cookies ya, SPG-nya udah dilatih cara penawarannya, latih cara bersikapnya, cara welcoming-nya gitu ya. Nah, terus tapi permasalahannya, nggak ada yang datang ke toko kita. Ya, nggak ada yang datang ke toko kita. Tadi berapa orang yang aktif di sosmed tadi? 170 juta orang ya. Nah, terus ini ya, 170 juta orang. Berapa target teman-teman? Nggak usah muluk-muluk deh kita ya, dikali 1% aja. 1%-nya kita berarti berapa? 1,7 juta orang. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa, penjualan aku sedikit, nggak ada yang nggak laku gitu kan ya. Penjualannya sedikit, nggak laku gitu. Jangan buru-buru menyalahkan produknya, tapi coba bisa jadi ya, Mamuri aku udah bikin konten keren banget. Gimana ini? Aku udah bikin konten keren banget, Mamuri gitu ya. Tapi kenapa juta? Nah, kenapa nggak ada yang nyantol gitu ya? Padahal kontennya udah keren banget nih gitu. Udah paham gimana bikin konten yang keren gitu ya. Nah, terus tapi gimana caranya supaya orang banyak yang tahu? Jadi intinya kita itu, menurut aku nih ya, semua dari UKM itu permasalahan adalah findability. Findability adalah tingkat kemudahan ditemukan. Ini kita jujur-jujuran nih, kita sebagai konsumen. Pada akhirnya kita sebagai konsumen, apakah kita benar-benar memilah misalnya dari kualitas yang benar-benar terbaik ya, misalnya kayak teman-teman sederhananya gini, teman-teman beli ke GoFood ya, pengen makan nasi goreng nih ya, pengen makan nasi goreng deh gitu ya, terus cari kan, searching gitu, cari di GoFood. Nah, pada akhirnya teman-teman beli tuh yang gimana sih? Nah, coba ya, mau beli makanan di GoFood kah, mau beli baju di sosmed kah, atau di marketplace kah gitu. Pada akhirnya teman-teman beli itu yang bagaimana? Coba ketik dong di chat. Beli itu yang gimana? Wah, Imamul Mutakin udah DM, siap. Nanti ya, dibukanya besok lah. Terkenal namanya, ratingnya bagus, banyak reviewnya bagus. Oke, banyak pilihan. Oke. Promo mudah dan cepat. Oke, apalagi?
Bintang 5, reviewnya bagus. Oke. Review tinggi dan tampilan gambar menarik, yang enak, halal, sudah tahu lokasi dan penjualnya. Yang gambarnya kelihatan enak. Oke ya, kita coba realistiskan ya, bener nggak seperti itu? Beli yang bintangnya 5. Nah, saat kita mau makan nasi goreng, kan kita search ya, kita search di aplikasi GoFood-nya ya. Ini kita nggak promoin GoFood ya, kita search di aplikasi GoFood-nya. Lalu pilih yang bintangnya 5. Dari misalnya kita muncul di halaman satunya, apakah semuanya berbintang 5? Oke, kita cari yang bintang 5. Tapi sebenarnya masih banyak nasi goreng yang lain, tapi nggak muncul di halaman satunya GoFood gitu, benar nggak? Ya, yang terkenal namanya. Tapi maknanya ketika beli, apakah benar-benar beriset? Yang terkenal, ini kan terkenalnya menurut Mak Nanda nih. Apakah benar-benar terkenal se-Indonesia? Apakah semua bajunya Mak Nanda mereknya Zoya misalnya gitu ya, kerudungnya semuanya mereknya Zoya, itu terkenal kan gitu. Tapi kan pada akhirnya ada juga produk-produk yang Mak Nanda beli yang bukan terkenal secara nasional. Ya, yang paling atas diiklankan. Nah, Mbak Desiana ini yang paling realistis menurut aku. Ya, sama Pak Fahrul. Pada akhirnya kita beli yang paling atas diiklankan, artinya apa? Mudah ditemukan. Ya, mudah ditemukan. Nah, seperti kata Pak Fahrul, yang paling gampang dicari pas di search. Jadi itulah customer zaman sekarang, teman-teman. Nggak lagi orang beli itu beli ayam goreng terenak, ya. Kalau kita ngomong jujur-jujuran, apakah ayam goreng KFC itu paling enak? Kenapa dia paling laku? Paling enak nggak sih? Enakan bikinan mamah kita ya. Atau banyak brand-brand kecil-kecil yang lain itu juga enak gitu. Tapi kenapa KFC yang paling laku misalnya kalau kita hitung secara nasional gitu? Ya karena yang paling mudah ya, paling mudah diaksesnya, ada di mana-mana gitu. Sedangkan toko kita nyelip gitu ya, toko kita nyelip gitu ya. Nah, Mbak Desiana mudah dan cepat. Nah, itu realistis orang zaman sekarang. Udah nggak lagi misalnya kayak aku mau beli baju anak nih ya. Ini aku baru minggu kemarin aku beli baju anak. Aku tinggal posting di status WA. Ada yang punya baju koko anak usia 10 nggak? Gitu kan ya. Nah, udah tuh pada ada yang chat gitu ya, ada yang chat jawabnya lama, aku udah nanya-nanya ke yang lain, akhirnya nyantol deh yang ini duluan gitu. Aku tanya ke anak aku mau yang mana gitu. Pada akhirnya kan aku memberikan pilihan ke anak aku untuk milih. Nah, aku udah milih umur 10 tahun ya. Untuk memberikan pilihan ke anak aku dari yang aku dapat. Ya, dari aku dapat. Dari mana aku dapatnya? Dari orang-orang yang chat WA. Artinya orang yang ditemukan, ya, orang yang ditemukan. Nah, sehingga ini yang jarang banget dipikirin sama UKM nih. Findability, ini yang benar-benar kita gagalnya tuh di sini, gagalnya. Ya, kontennya udah keren banget, diskonnya udah keren banget diskonnya. Apalagi, pokoknya semuanya udah serba keren deh, harga nggak mahal-mahal banget, promo udah jor-joran, ya, konten udah keren banget, tapi tidak mudah ditemukan. Nah, itu permasalahannya. Ya, sehingga kita akhirnya kalah. Kenapa Shopee itu bakar duit? Ya, karena benar-benar untuk get attention supaya orang tuh ngelirik gitu ke sana ya. Karena itu supaya findability-nya tinggi. Gimana cara untuk menjadi member KBM? DM aku aja ya, DM-nya di Instagram Muri Handayani. Oke. Nah, ini masalahnya katanya ya, findability. Nah, ayo makanya nanti di sini ya, di sini aku coba buka slide baru ya. Ini belum di mute all ya. Masih ada yang kresek-kresek. Ya, jadi nah ini masalahnya ya. Oke. Siap. Kita bahas dulu tadi yang di sini. Nah ya, findability. Makanya pada akhirnya aku nggak mendewakan sosial media. Kan aku mainnya di sosial media ya. Nah, sosial media ini pada akhirnya dia akan menjadi WhatsApp marketing di sini. Nah, di sini ada Facebook, arahnya ke sini, di sini ada Instagram, akhirnya ke sini ada YouTube, akhirnya ke sini gitu loh. Ini ada web, akhirnya ke sini juga gitu. Nah, ini ada apa lagi TikTok. Kalian pakai TikTok akhirnya ke sini juga. Kenapa? Karena yang paling menjengkelkan adalah algoritma. Benar nggak?
Ya, sekeren-kerennya teman-teman konten di Facebook ya, wah ini copywriting udah kece banget nih, videonya udah bayar orang mahal gitu ya. Tapi begitu kita posting, engagement di awalnya kecil, udah nggak ngaruh. Friend list Mak Muri ada 5.000, follower ada, let's see, berapa follower aku ya? 60.000 kali ya kalau yang di Facebook tuh. Nggak ngaruh, karena ada algoritma di antara kita. Nah, gitu nih ya. Antara nih Facebook dengan teman kita, itu ada algoritma di sini. Gitu, ada algoritma. Jadi benar-benar teman-teman harus memastikan teman-teman tuh dapat nomor WA-nya, bukan hanya bangga dengan Instagram, follower banyak dan sebagainya. Ini hanya kendaraan aja. Ya, sekali lagi, pada akhirnya ketika teman-teman posting, algoritma di Instagram itu katanya cuma menyebar ke 7%. Ada nggak sih yang ngerasa follower-nya udah banyak, tapi yang like sama komennya sedikit? Ada nggak? Ketik dong di chat. Gimana caranya di mentoring Mak Muri? Berapa biayanya? Gratis, Mak. Aku lagi ada pendampingan bisnis muslimah 6 bulan, itu gratis. Yang mau DM aja ya. Kami lagi ada pendampingan bisnis muslimah 6 bulan, dan itu gratis. Silakan yang mau nanti di DM aja Muri Handayani. Mas Rio, gimana cara ngundangnya? Oke, japri aja ke DM ya. Ada yang pushing ya findability-nya. Oke, nanti sebelum findability aku bahas dulu di awareness. Ya, nanti dua ini nih ya, dua ini nanti yang akan kita bahas. Nah, yang kita bahas di awareness. Intinya kan gini, orang nengok dulu sama kita, baru dia cari tahu kita, baru dia akhirnya tertarik gitu ya. Nah, di awareness ini goal-nya adalah gimana caranya 1,7 juta orang ya kenal sama kita. Boro-boro closing, kenal juga enggak ya? Ya kan Mas Rio juga baru kenal aku kan di sini kan. Jadi boro-boro Mas Rio order jasa kalau Instagram aku. Orang nggak kenal kan gitu ya. Nah, makanya di awareness-nya ini adalah tulang punggung atau pintu masuk, bahasanya funneling ya, bahasanya immersive funneling-nya tuh di mana gitu ya. Jadi kalau bahasanya emak-emak tuh pintu masuknya. Pintu masuk silaturahimnya lewat mana gitu. Nah, kami membagi 3 kalau untuk awareness ini pintu masuknya ya, boleh dicatat. Yang pertama ini adalah komunitas. Nah, di sini kami ngebangun komunitas. Yang kedua, di sini corporate. Itu si online shop-nya lah ya, si tokonya. Nah, yang ketiganya di sininya ada personal branding. Wajib nggak sih personal branding Mak Muri? Enggak, bebas ya, bebas, enggak wajib. Tapi jangan bandingin dong dengan orang yang kekuatannya 3 gitu. Jadi nanti dari personal branding itu akan diarahin ke corporate gitu. Dari komunitas akan diarahin ke corporate. Nah, kan hari ini kan kita komunitas nih ya. Jadi Mas Latif bikin komunitas ya, nanti arahnya diarahin ke corporate. Kemudian Mak Muri juga personal brandingnya nanti diarahin ke corporate. Nah, 3-tiganya ini teman-teman untuk mempercepat proses orang nggak kenal menjadi kenal. Nah, itu dulu tuh, ya. Ayo dibikin program. Di Instagram itu juga ada komunitas. Jadi kalau di Instagram kami ada 3 juga kategorinya. Yang pertama personal branding Muri Handayani, kemudian nanti akun Instagram corporate-nya atau online shop-nya kita. Nah, yang ketiganya komunitas gitu. Misalnya salah satu komunitasnya adalah cerita harian muslimah. Nah, itu akun kami juga tuh, akun publik. Nah, jadi arahnya komunitas itu akun publik ya. Mungkin kalau udah ikut kelasnya Mas Sakti ya, tahu tuh ya akun publik ya gitu. Jadi yang komunitas ini nah di sini komunitas ini adalah yang di sini akun publik. Nah, ini akun publik nih arahnya. Cerita harian muslimah, kemudian komunitas bisnis muslimah, terus apalagi gitu ya. Nah, itu goal-nya adalah untuk mendatangkan orang-orang baru. Karena untuk bikin akun publik ini jauh lebih gampang kontennya dan jauh lebih cepat untuk datengin traffic-nya. Jadi wajib banget teman-teman punya akun publik. Nah, misalnya teman-teman jualannya apa coba ya? Nanti kita cocokin, misalnya jualannya skincare. Ya, misalnya jualannya skincare. Nah, arahnya tadi kan kita udah bahas tuh sebelumnya yang tentang target market. Jadi, goal-nya adalah mengumpulkan orang-orang yang punya ketertarikan di bidang yang sama dan dia itu berada di target market kita yang sama. Jadi karena aku adalah arahnya open reseller ya, aku kan arahnya open reseller. Nah, dan open resellernya aku khusus muslimah aja. Jadi aku bikin akun publiknya ya khusus muslimah, makanya ada cerita harian muslimah. Nah, di sana konten-konten yang disukai oleh orang-orang usia 25-35, itu marketnya aku, usia 25-35. Kemudian kenapa kontennya muslimah ya? Karena aku produknya produk muslimah ya. Jual minuman herbal. Nah, nanti si akun publiknya ada 2 kategorinya.
teman-teman mau arahnya jual retail atau teman-teman mau arahnya open reseller. Nah, ini sebaiknya dua kolom yang berbeda sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau spesifik cari arahnya yang open reseller ya, nah kayak aku di Facebook, kalau di Facebook itu aku punya komunitas emak all shop. Nah, itu aku di Facebook tuh, ada mungkin sekitar 80.000 followernya, membernya ya. Komunitas emak all shop. Nah, kenapa aku bikin arahnya langsung emak all shop? Karena memang aku targetnya adalah open reseller. Jadi ada niche marketnya yang dia seneng jualan online atau baru mau mulai jualan online gitu. Sehingga akun publiknya kita kalau di Instagram itu juga harus yang temanya tentang bisnis. Kalau kita arahnya open reseller. Kalau teman-teman arahnya untuk retail, ya arahnya untuk retail. Misalnya makanan siap saji. Oh, open reseller ya. Berarti tadi arahnya kalau open reseller harus ada kaitan tentang bisnis. Kan kita mau cari orang-orang yang niche marketnya seneng mau jualan atau mau coba-coba gitu ya. Jualan perabot rumah tangga. Nah, kalau perabot rumah tangga, perabot itu berarti harus dapur ya, home decor, kayak gitu juga ya berarti ya. Nah, perabot rumah tangga. Nah, berarti kalau ini arahnya buat retail, berarti teman-teman bikin akunnya adalah konten-konten yang berkaitan dengan rumah, misalnya tips beres-beres, tips mendekor rumah, tips apa namanya? Tips untuk bersih-bersih atau tips untuk hack untuk misalnya tanaman-tanaman hias dan segala macam. Nah, arahnya ke sana. Ya, itu kalau untuk yang akun publiknya. Lalu kalau yang corporate-nya kan itu arahnya adalah akun online shop yang kita. Ya. Nah, yang berikutnya personal branding. Nah, personal branding ini kembali lagi arahnya kemana? Personal branding arahnya mau teman-teman jualin open reseller, kayak aku kan open reseller. Nah, maka di personal branding aku wajib banget share-share juga mengenai bisnis. Gitu, karena arahnya untuk personal branding. Kalau arahnya untuk jualan retail, berarti menjadi sosok perempuan yang nanti orang-orang pada seneng berteman sama kita, kemudian nanti dia beli produknya retail ke kita. Jadi bedanya memang dikit sih sebenarnya kalau di personal branding. Kalau kita mainnya di retail, berarti nggak perlu ada tips bisnis gitu. Karena aku arahnya open reseller, maka di akun Instagram aku harus ada tips bisnisnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah findability, ya, tingkat kemudahan kita untuk ditemukan. Oke, apa findability? Tingkat kemudahan kita ditemukan. Jangan sampai orang udah tahu nih Muri Handayani, terus cari nggak ketemu, ya. Orang udah tahu brandnya, cari nggak ketemu gitu. Nah, kalau di Instagram findability-nya tuh seperti apa? Kalau di Instagram, yuk kita bahas lagi. Nah, aku buka baru ya. Nah, kalau di Instagram, itu findability-nya coba aku bagi ya. Pertama, findability-nya. Nah, ini dari SEO-nya. Nah, findability-nya dari SEO-nya. SEO-nya dari mana aja? Dari name. Ya, nama akunnya kita, kemudian dari username. Nah, ini ya dari SEO-nya. Kemudian yang ketiga adalah hashtag. Kalau mencari hashtag, teman-teman yang organiknya bisa cari di Google Trends. Google Trends. Nah, ya, cari di Google Trends ya. Nah, nanti untuk hashtagnya Google Trends juga untuk nanti riset untuk namanya sama username-nya kita, sama hashtag-nya. Nah, lalu yang berikutnya adalah, nah, di sini untuk mempercepatnya, mana ya, agama di dunia dan akhirat dan begitu memperoleh. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa dengan live. Ya, ini ngaruh banget untuk datengin traffic. Live-nya dari mana? Nah, kalau live yang sendirian, kakak GT ya, oh Mas Didit nih, kita pernah satu kelas ya. Nah, kalau yang live-nya sendiri itu arahnya untuk merawat ya. Kalau live sendiri itu arahnya untuk merawat. Nah, ini kita live-nya harus kolaborasi. Jadi kan tadi kan findability ya. Pada akhirnya orang kenal sama Mak Devi gitu ya. Taunya gara-gara Mak Devi live bareng aku. Nah, gitu. Berarti di sini nanti live-nya kolaborasi. Ini ngaruh banget ke findability-nya supaya tinggi. Nah, di live kolaborasi nanti gantian. Misalnya Mbak Devi jadi hostnya, ya Mbak Devi jadi hostnya, kemudian kolaborasi sama aku misalnya gitu ya. Nah kalau Mbak Desi jadi hostnya, nanti kan sebenarnya gini, live itu yang nonton bisa jadi sedikit karena teman-teman jarang live atau kurang aktif di story-nya. Tapi nanti akan kebantu banget yang nonton banyak dari kalau kita postingnya di feed. Ya, jadi kita simpan ya, jadi habis live itu kita simpan.
Ya, cara supaya mau live kolaborasi ya tentunya biasanya ya kembali lagi ya tergantung sama akunnya kita sama temanya gitu, biasanya sama temanya. Nah berikutnya kalau udah akun live-nya kolaborasi, jadi misalnya Mak Devi sebagai hostnya, Mak Muri bintang tamunya. Nah berarti kan kalau live-nya di hostnya Mak Devi, nanti kan ke save-nya di IG-nya Mak Devi ya. Nah ketika berjalan waktu banyak yang nonton tuh, biasanya kalau di live aku aja kalau yang nonton paling berapa puluh orang, paling banyak 100 berapa gitu ya. Tapi ketika udah save di feed itu bisa sampai ribuan yang nonton gitu. Jadi akan ngaruh banget untuk nanti kita dipromosiin di feed-nya, asalkan ketika nanti udah selesai live ya, live-nya berarti post di feed. Lalu yang berikutnya apa? Mention, wajib di-mention nama si narasumbernya. Sehingga nanti ketika dia udah nonton videonya, ini siapa sih gitu ya? Kan kalau udah live selesai kan nggak tahu ya ini siapa akunnya. Jadi harus di-mention gitu. Nah, berikutnya gantian gitu. Biasanya berikutnya gantian. Nanti Mak Muri jadi host gitu. Nanti dengan tema yang berbeda aja. Nah, nanti Mak Devi sebagai bintang tamunya. Sehingga nanti di Mak Muri pun sama, di-post juga gitu ya, di-post juga. Sama di-mention juga. Nah, itu akhirnya pengaruh datangin traffic gitu. Nah, itu live kolaborasi. Nah, untuk kita mengakali algoritmanya Instagram yang sekarang jadi kecil banget gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa live yang sendiri ya, ini live yang sendiri. Gitu ya, live yang sendiri. Jadi kalau live yang sendiri itu tadi buat menjaga engagement-nya kita. Jadi yang tadinya misalnya Mbak Kansa jarang orang lihat, aku lihat, padahal aku follow misalnya gitu ya. Nah, begitu Mbak Kansa live, itu kan nanti direferensiin ya, sama Instagramnya dibantuin untuk di-share ke followernya kita yang belum nonton. Nah, itu ngaruh banget di sana. Yang berikutnya adalah bintang tamu undang. Ya, bintang tamu. Jadi kalau kolaborasi kan ada gantiannya ya, kalau bintang tamu nggak gantian gitu. Misalnya teman-teman yang di skincare misalnya, teman-teman nanti ngundang misalnya ngundangnya dokter kulit misalnya gitu ya. Nah, ini undang nih bintang tamu. Nah, tapi ketika teman-teman live, nah ini kekuatannya adalah harus dipromosiin. Nah, promosiin tuh live-nya. Promosiinnya di mana? Promosiin di Facebook, promosiin di WA, ya, share ke teman-teman gitu ya. Pokoknya intinya dipromosiin. Sehingga nanti teman-teman pastikan orang yang nonton saat itu banyak gitu. Karena tadi daya tariknya adalah bintang tamu ya, bintang tamu yang relevan dengan bisnisnya kita, target marketnya kita seperti apa. Misalnya target marketnya ibu-ibu usia 25-35, punya anak kecil, produk teman-teman adalah produknya produknya tadi apa? Frozen food misalnya, ya. Nah, teman-teman bisa aja ngundang bintang tamunya adalah praktisi parenting gitu ya. Atau misalnya bedah buku anak atau buku parenting itu juga bisa. Tidak harus gini. Tema live tidak nyambung dengan produk kita, tapi tema live itu nyambung dengan apa yang diminati oleh audiensnya kita. Oke, apa yang diminati oleh audiens kita. Kalau kita jualannya jilbab, usia 25-35, ngundang bintang tamunya parenting, bisa nggak? Bisa banget, gitu ya. Atau tentang skincare, ya, ngundang tentang tutorial makeup, gitu ya, bisa banget, gitu ya. Walaupun kita nggak jual makeup, gitu. Kita jualnya kerudung, misalnya. Nah, itu tetap pengaruh kok. Ya, jadi bintang tamunya cari yang relevan diminati oleh target marketnya kita. Itu live, kolaborasi, sendiri, bintang tamu. Oke. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah giveaway. Ya, walaupun organik, tetap ada modalnya ya, gitu ya. Organik sini maksud aku kita nggak pakai ads ya. Nah, teman-teman wajib banget ini untuk datengin traffic. Aduh, Mak Muri kan kalau giveaway itu nanti arahnya adalah orang-orang yang senangnya giveaway aja, gratisan aja gitu. Padahal teman-teman, kita tuh simbiosis mutualisme ya, simbiosis mutualisme sama orang-orang yang senang dengan giveaway gitu. Nih, jadi giveaway itu pun kami bagi beberapa konsep. Yang pertama, giveaway yang di internal ya, yang di internal. Giveaway internal itu adalah giveaway-nya di akun kita sendiri. Nah, kalau di akun kita sendiri, kita bisa mendatangkan traffic-nya itu wajib jika pakai hashtag ya, giveaway Indonesia, giveaway 2021, giveaway September, giveaway berhadiah, giveaway apa gitu ya. Nah, itu ngaruh banget dan pengaruh juga datangin traffic-nya atau teman-teman pasang hashtag-nya. Nah, nanti dari giveaway internal ini pengaruhnya adalah ketika nih kayak harusnya aku malam ini posting gitu nih apa giveaway, tapi aku belum posting besok pagi atau nanti malam lah. Nah, jadi ngaruh banget dengan hashtag. Ya, untuk giveaway juga harus pakai hashtag ya giveaway-nya.
Nah, pengaruhnya apa? Pertama, pengaruhnya karena kalau konten teman-teman yang giveaway ini bagus ya, muncul di top post, nah nanti akan mereka jadi bisa lihat tuh ya orang-orang yang tadinya nggak kenal kita kan kalau arahnya hashtag itu untuk yang penting jangan dikunci ya, akun Instagramnya jangan dikunci, udah nggak zaman lah sekarang dikunci-kunci akun ya. Nah, nanti dengan giveaway kita viral, nah itu bisa muncul di top post kan kontennya kita. Nah, itu bisa mendatangkan traffic juga. Nah, yang berikutnya adalah kalau termasuk syaratnya misalnya mereka untuk spam like misalnya gitu ya. Nah, itu akan mengaruh banget ke interaksi akunnya kita sehingga di postingan-postingan produk-produk atau katalog kita itu akan jadi bagus si engagement-nya. Nah, tapi sebenarnya yang di eksternal ini yang lebih bagus, yang di eksternal nih giveaway-nya. Kalau teman-teman arahnya untuk dapetin traffic ya. Ini by the way aku sampai jam berapa ya, Mas Latif ya? Masih ngoceh aja nih Makmur ini. Gak apa sambil tanya jawab sampai jam 9:30. Oke, kalau siap. di jadwal ya. Kalau mau lebih monggo Makmur. Oke. Nah, yang di eksternal ini kami bagi dua ya. Yang tertarget sesuai dengan buyer persona. Ada yang bilang buyer persona, ya buyer persona. Ada yang bilangnya target market, ya target market. Nah, yang berikutnya adalah jaminan. Nah, jaminan. Nah, biasanya kalau giveaway, jadi eksternal, jadi giveaway-nya itu bukan di akun kita, tapi di akun orang lain. Ya, tujuannya untuk datengin follower, datengin traffic dari orang yang belum nge-follow kita. Nah, misalnya kalau giveaway eksternal yang jaminan, itu biasanya dari pihak manajemen akan ada guarantee jaminan misalnya, tadi kan banyak yang belum 10.000 ya. Nah, nanti tinggal teman-teman ikut nih patungan. Jadi giveaway itu kita bayar untuk penyelenggara membeli hadiah. Ya kan hadiahnya macam-macam tuh ya, semakin hadiahnya mahal, makin banyak dong yang orang mau ikut, ya nggak? Terus juga nanti untuk bayar si manajemen yang ngurusin giveaway-nya ini, dari promosiin. Jadi giveaway juga harus dipromosiin ya, mempromosiin giveaway-nya, milih pemenangnya, ngatur-ngatur dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman ikut giveaway yang jaminan ya, itu mereka ada guarantee. Misalnya teman-teman ikut giveaway, patungan giveaway yang nanti bisa ada jaminannya misalnya 1.000 follower gitu. Nah, kalau nanti pas selesai acara teman-teman belum 1.000, biasanya misalnya H+1 biasanya bisa komplainnya. Misalnya teman-teman udah ikut yang 1.000 follower ya, dapat 1.000 follower. Nah, ternyata nggak dapat, baru ada 900. Nah, nanti pihak manajemen itu dia akan diiklanin lagi akun Instagram teman-teman gitu. Sampai benar-benar dapat sesuai jaminannya. Ada yang 1.000, ada yang cuma 500, ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu. Nah, ini akan cepat banget untuk nambahin follower buat teman-teman yang masih di bawah 10.000. Jadi saran aku gini, sebelum teman-teman ngedatengin traffic yang beneran target marketnya ya, kayak tadi ya, ketika kita udah datangin target market nih, akun itu baru 100 followernya, orang jadi nggak percaya, akhirnya orang jadi nggak jadi beli, cuma gara-gara follower kita sedikit gitu. Jadi aku saranin banget teman-teman kalau ikut giveaway yang eksternal, itu yang pertama adalah yang jaminan dulu. Nah, ini nomor 1 ya, yang jaminan dulu ya. Giveaway eksternal ini yang ikut banyaknya anak-anak alay, Mak. Betul, Mak Kansa. Karena di sini apa fungsinya kita harus paham. Teman-teman kan tadi fungsinya bukan datengin omset. Ya, paham di sini ya? Fungsinya untuk trust, untuk kepercayaan. Jadi jangan sampai orang yang udah niat mau beli nih, misalnya aku marketnya Makansa nih, aku ke IG-nya Makansa, followernya baru 80 biji, baru 100 biji, kan jadi nggak percaya, akhirnya nggak jadi beli, benar nggak? Nah, kita butuh bantuan. Anak-anak alay tadi yang dia tangannya ringan gitu, senang aja dia nge-follow akun aku tuh, dia senang aja gitu ya. Nah, nanti dia pada akhirnya bisa bikin follower kita jadi banyak ya gara-gara bantuan anak alay tadi. Dan begitu konsumen target market kita datang, udah trust, Mak, gitu loh arahnya. Jadi beda fungsi. Jadi kita ngedatengin giveaway jaminan bukan untuk order, tapi untuk meningkatkan trust. Ibaratnya gini, teman-teman punya kafe, ya. Setiap calon konsumen lewat sepi, krik 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 krik, sepi, krik 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 krik, benar nggak? Ya kan sepi nih. Oh, ini jangan-jangan restonya nggak laku ya? Gitu. Ada juga orang kayak gitu ya. Sepi banget isi restonya. Nah, kita butuh figuran. Wah, ya. Kita undang tuh teman-teman komunitas, kita undang pers, kita undang teman-teman, alumni, segala macam, tetangga-tetangga, saudara-saudara, kita kumpulin. Kumpul yuk gitu ya, hari Senin gitu ya. Nah, dia akhirnya jadi apa? Dia akhirnya jadi
makan kan di tempat kita ya, terus orang-orang kan lihat, ih ramai banget, ih gila sampai ngantri, gitu loh. Jadi efek dari rame gitu ya kan, kalau apa zamannya itu Maici, coba zamannya keripik Maici ya, kalau beli itu baris ya, terus munculnya tuh ada jadwalnya, misalnya jam 10 di Bandung sebelah mana gitu, yang beli tuh ngantri baris gitu kan ya. Terus kalau kayak nasi goreng mafia waktu launching gratis 1.000 mangkok gitu kan. Nah, itu kan efek viral, efek rame. Oh, gila rame banget ya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi orang trust-nya dulu ya. Gimana Mak Muri, ada nggak GA jaminannya? Ada, DM aja ya. Silakan teman-teman yang mau GA jaminan, yang mau infonya langsung DM aku aja. Oke? Nah, ini GA jaminan. Jadi makanya menurut aku teman-teman minimal banget itu harus di 10.000 dan supaya bisa swipe up dan supaya tadi trust-nya ya. Nah, kalau udah 10.000, udah stop aja, nggak usah ikutin jaminan. Nah, yang berikutnya adalah yang ini nih, yang nomor 2-nya, yang tertarget. Nah, barulah kita datengin calon target market yang spesifik gitu. Tapi kalau tertarget ini nggak ada guarantee kita nambah followernya, karena goalnya adalah kita datengin traffic orang yang mau beli gitu. Jadi biasanya kalau yang tertarget ini adalah ke artis-artis yang sesuai target market, misalnya kita jualan fashion muslimah nih. Nah, di apa namanya? Di Ustazah Oki misalnya ya, Ustazah Oki Setiana Dewi ya, Ustazah Oki Setiana Dewi, kita bikin giveaway di sana patungan nih. Yuk kita patungan yuk, bikin giveaway di Ustazah Oki ya. Kan target marketnya ibu muda, kemudian muslimah gitu kan ya. Nah, kita bikin giveaway di sana, kita bayar dong, pasti bayar ke Ustazah Oki-nya dong, ya jasanya, kemudian kita nyiapin hadiahnya, ada hadiah handphone, hadiah apa, tergantung kita mau patungannya berapa. Sama bayar fee manajemennya. Nah, kan kalau kita online shop-nya kita patungan duit gitu. Nah, dari sana dan tertarget, nanti kan dipromosiin kan di postingannya Ustazah Oki tuh, ya kan? Di postingannya Ustazah Oki, nanti baru kan orang datang ke IG kita, bener nggak? Tapi sekali lagi, jangan sampai kita datengin target market, akun kita masih krik-krik-krik ya, jadi konten dibenerin, kemudian follower di minimal 10.000. Nah, habis itu, kalau orang udah kita woro-woro dateng, nggak ada jaminan kan dia mau beli, bener nggak? Nah, itu kan tergantung dari kontennya kita, tergantung dari produknya kita, dari penawarannya kita, dari copywriting-nya, itu kembali lagi ke kita. Jadi misalnya, Imamul Mutakin ya, misalnya, kita udah promosiin, aku promosi ini misalnya gitu ya, misalnya aku mau Okinya, aku teh Okinya ya misalnya, aku promosi ini sama Imamu nih gitu ya, terus begitu udah datang ke sana ternyata nggak menarik tampilannya, butiknya berantakan, pelayanannya judes, akhirnya kan nggak jadi order kan. Nah, jadi ayo wajib banget siapin akunnya kita dan pelayanannya kita, sehingga ketika kita promosiin yang tertarget ya, kita mendatangkan orang sesuai target market, itu kita tidak ada jaminan memang dia mau follow, kan kembali lagi ya tergantung di akun kita. Nah, ini udah sangat efektif banget, cepat banget ini untuk datengin yang ini target marketnya. Oke ya, jadi apalagi untuk datengin trafficnya, pertama dari segi SEO-nya ya, segi SEO-nya nih, segi SEO-nya. Kecoret. Dari segi SEO-nya, wait ya, aku draw. Ini nih, kursor aku hilang. Oke, aku rekap ya. Yang SEO-nya, ya untuk datengin traffic, SEO-nya, name-nya benerin ya, Mak. Name-nya benerin, username-nya benerin, hashtag-nya benerin. Carinya di mana? Yang organik, carinya di Google Trend. Oke, yang berikutnya live itu ngaruh banget untuk datengin traffic. Live-nya dari mana? Live kolaborasi, kemudian sendiri juga ngaruh untuk bisa masuk di algoritmanya supaya muncul di kiri ya, dipromosiin sama Instagramnya. Kemudian berikutnya adalah kita live mengundang bintang tamu. Nah, lalu berikutnya giveaway. Ya, berikutnya giveaway. Giveaway-nya ada 2, giveaway eksternal sama internal. Kalau follower kita masih sedikit, eksternal ya. Kalau udah oke, followernya udah oke, minimal 10.000, kemudian udah cantik tampilannya, baru nanti yang internal, seperti itu. Nah, masih banyak sih sebenarnya cara-cara yang lainnya, tapi waktu juga yang membatasi kita ya. Oke, aku masuk sesi tanya-jawab dulu. Kita sisa waktu berapa menit lagi nih? Masih ada 9 menit ya. Silakan. Oke. Siap, monggo teman-teman, langsung saja ya, tadi udah sambil nanya, kalau ada yang belum atau mau ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komentar. Tuh.
Aku jawabnya random ya, tidak semua, maaf tidak semua aku jawab ya. Tadi yang mau nanya-nanya, mau ke info-info tadi, boleh ke, ini aku udah kasih link tree. Nah, boleh tuh ya. Untuk ke link tree juga boleh, kalau mau yang info-infonya Mak Muri. Oke. Ya. Tips membina reseller, beda topik ya. Rapihin feed dulu atau giveaway dulu? Oh, rapihin feed dulu. Rapihin feed dulu nomor 1. Jangan sampai kita datengin orang, "Hey, main ya ke toko aku," gitu. Tokonya masih berantakan ya, masih jelek gitu. Jangan. Jadi tahapannya rapihin feed dulu, oke? Setting SEO-nya ya, hashtag-hashtagnya dibenerin dulu. Habis itu live itu berjalan ya. Kalau live itu langsung berjalan aja. Nah, baru ikut nanti yang giveaway-nya, giveaway jaminan dulu, baru giveaway-nya tertarget ya. Mau dong jasa rapiin IG, boleh. Di link itu ya, tadi udah ada linknya, aku kasih, silakan nanti ke link tree itu aja. Kemudian centang biru tuh gimana? Nah, centang biru emang daftar ya. Centang biru itu ada kalau dia memang sudah orang yang udah terkenal, dia biasanya follower dikit juga udah langsung centang biru ya. Tapi kita buat online shop, nah itu biasanya kita ngajuin dulu gitu. Jadi kita ngajuin dulu ke mereka, terus kita sudah ada website sebenarnya, lebih nggak harus ada website, tapi kita lebih dipercaya kalau kita udah ada websitenya. Kemudian kalau personal branding, aku juga udah ngajuin ya, belum lolos nih. Kalau personal branding itu akan ngaruh banget kalau teman-teman punya udah beberapa kali di review sama blog, sama website gitu. Nah itu nanti akan pengaruh untuk akhirnya kita dipercaya. Cara bikin link, itu pakai link tree aja tuh, pakai link tree ya. Mak Laras, konten udah bagus, tapi yang komen dikit, yang like juga. Itu karena isi kontennya atau memang salah upload jam. Nah, kalau menurut aku gini, kalau algoritma kapan posting ya, kembali lagi itu ke target marketnya kita beda-beda. Yang bapak-bapak itu kapan prime-nya ya, yang ibu-ibu itu kapan, ya anak ABG itu kapan prime time, itu memang pengaruh juga salah satunya. Nah, dan yang paling kena banget tuh gini, aku udah posting misalnya di jamnya prime time ya, tapi tetap jelek. Kenapa? Karena akun kita udah mati engagementnya. Jadi mati itu bisa jadi udah lama nggak posting, kemudian posting ya. Nah itu benar-benar harus di-maintain setiap hari, Mak. Dan hashtag itu ngaruh banget kalau menurut aku. Hashtag itu ngaruh banget supaya teman-teman bisa muncul di top post, akhirnya nanti dibantu. Nah, giveaway internal itu juga salah satu cara untuk menghidupkan lagi orang-orang yang udah ada di postingan kita. Dia akhirnya gini, kan algoritma tuh gini ya, sosial media tuh gini, kalau postingan kita banyak di like sama orang, nanti sama si sosmed itu disebarin lagi lebih banyak ya, disebarin lagi lebih banyak, dan aku bisa dapetin banyak traffic itu juga salah satunya dari TikTok, Mak. Jadi ngaruh banget. Jadi TikTok itu jadi di TikTok itu kan gampang banget viralnya ya. Kalau TikTok itu kan arahnya content distribution ya. Jadi di TikTok itu walaupun follower kita kecil, konten aku bisa ada yang 1 juta viewernya, ratusan ribu tuh juga banyak banget ya, puluhan ribu kan udah rata-rata udah segitu gitu. Nah jadi ngaruh banget teman-teman, salah satunya juga untuk datengin traffic Instagram adalah dengan TikTok. Ya, ayo belajar TikTok ya, ngaruh banget untuk datengin traffic. Jadi sama di TikTok juga kami bagi 3, ada komunitas, ada corporate, ada personal branding. Nah, yang di komunitas nih udah pernah sampai 1 juta viewernya, padahal followernya baru sedikit gitu ya. Di yang lain-lainnya ratusan ribu, puluhan ribu, itu gampang banget dapetin viewer tuh dari TikTok. Nah, uniknya kalau di TikTok tuh kita ngerasa konten kita biasa aja, tapi viral. Kita udah mikir susah-susah, nggak viral. Itu juga banyak kayak gitu tuh. Jadi dengan kita bantu juga punya akun TikTok, nanti kita kalau udah masuk FYP ya, kalau udah masuk FYP itu chat aku tuh pernah sampai 700 dari satu konten itu, gara-gara dari TikTok. Wah itu keren banget ya TikTok deh. Ya jadi ayo Mak main TikTok juga untuk nanti arahnya datengin traffic ke Instagram. Ya, TikToknya Mak Muri apa? Ada di Instagram ya, cek aja ya. Seberapa penting caption feed? Karena nggak ada ide buat nulis, Mak Niswa. Seberapa penting? Penting banget juga ya. Gini ya, ketika ada 5 unsur, kenapa nggak dioptimasiin semuanya? Ya, kenapa harus menggunakan 3? Kalau 5-5-nya bisa kita optimasi. Gambar, caption, hashtag, ya nggak? Datengin traffic dengan cara mancing. Dengan gini, caption itu bukan hanya bagus susunan katanya, tapi caption yang mancing untuk orang like sama komen itu juga ada ilmunya tuh sebenarnya itu ya. Jadi ketika bisa ada 5 unsur, optimasiin aja semuanya gitu. Hai.
Biaya kalau Instagram berapa? Oh, langsung aja ke link ya. Aku nggak hafal harganya. Harganya aku nggak hafal. Teman-teman bisa ada yang murah, ada yang custom. Mau custom minggu lalu baru ada closingan dia skincare 7,7 juta kalau nggak salah per bulan jasanya ya. Dia custom. Nah kalau yang nggak custom itu murah. Ya, dia sesuai sama kebutuhan teman-teman aja. Oke, aku cari lagi. Mak Muri ada GA jaminan nggak? Ada. Nanti ke link yang tadi ya. SEO, ketika orang klik atau mencari nama IG kita itu yang terdetek nama pengguna atau nama. Dua-duanya. Username kan tadi ada 3 kan? Kalau di SEO-nya username, name, sama hashtag gitu. Itu ngaruh. Jadi tiga-tiganya ketarik ya. Sosial media di bulan Januari tadi disebutkan nomor 1 adalah YouTube. Dengan adanya IG Reels, apakah peringkat IG nomor 3? Aku belum dapat datanya lagi. Dengan adanya IG Reels, apakah peringkat IG masih nomor 3? Oh, apakah masih nomor 3? Nah, YouTube itu kan juga ada YouTube Short ya. Ada YouTube Short ya. Itu kan arahnya sama mirip-mirip sama TikTok ya. Jadi video-video pendek gitu kan. Sekarang mah kalau menurut aku, sekarang tuh generasi 15 detik. Bener nggak sih? Sekarang tuh udah terdistract dengan berbagai konten ya. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh udah nggak lagi bisa tahan untuk ngelihat konten yang lama, yang alurnya lama, lambat gitu kan ya. Maunya yang tek gitu. Ya jadi generasi 15 detik tuh. GA jaminan memang naik tapi tidak signifikan. Teman-teman lain kira-kira menyebabnya apa ya, Mak? Dan beberapa follower unfollow jadi turun lagi deh followersnya. Nah, biasanya kalau di GA jaminan itu gini, kembali lagi ke kitanya karena ini bukan robot ya, ini bukan robot. Kita bikin giveaway, kita bikin keriuhan, main yuk ke rumah Mak Muri yuk gitu kan ya, kita main nih, begitu kan main ke tempat kita nih, terus kitanya tidak rawat, akhirnya mereka bosan, bener nggak? Mereka unfollow boleh dong, kan hak setiap orang ya. Nah ini karena real gitu, akunnya real. Aku sih nggak saranin kalau teman-teman kayak beli follower gitu ya, isinya bule-bule, isinya robot-robot, nggak ada akunnya, itu aku nggak saranin. Karena ketika konsumen kita, misalnya konsumen kitanya detil ya, nanti kelihatan gitu, followernya bule-bule gitu ya, kayaknya dia beli follower deh. Nah gitu kan bahaya juga ya. Jadi kalau yang jaminan yang ada di kami itu wajib akun real dan harus ada foto profilnya. Dan juga yang udah posting. Gitu. Jadi kalau penurunan follower itu mah hal biasa gitu. Nggak usah pusingin jumlah follower, mendingan pusingin orderan ya nggak? Nah, kalau yang jaminan kan itu nggak arahnya bukan datengin orderan, itu arahnya trust. Supaya ketika akun kita sudah trust, orang udah 10.000 ya gitu ya. Orang udah percaya, baru deh tugas kita mendatangkan orang-orang yang sesuai dengan target market gitu. Arahnya. Setiap postingan harus berapa hashtag? Kalau untuk sekarang itu di 10 sampai paling maksimal 15, jangan terlalu banyak ya. Hashtagnya di 10 sampai 15 aja. Kalau misalnya mau live collab tapi IG pribadi kita lebih ramai daripada IG jualan, apa bisa pakai akun IG pribadi aja? Enggak ya, atau bisa link ke IG jualan juga. Oke. Nah, jadi tadi aku ada pintu masuk 3 ya, kalau tadi yang di awareness-nya, coba aku share. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf. Ini, mohon maaf ya, tulisannya Mak Muri jelek ya. Calon dokter kayaknya ya. Nah, ini ya, tadi 3 pintu masuknya masih ingat? Komunitas, corporate, personal branding. Jadi kalau personal brandingnya udah bagus, terusin, lanjutin. Nggak apa-apa live-nya di akun kita. Gitu. Nanti aku aja pernah, aku live bareng sama akun corporate kita sendiri. Gitu. Nanti tinggal di-setting-setting aja mau konsepnya seperti apa. Jadi dari traffic akun personal kita bisa datengin ke akun corporate gitu. Boleh live bareng sama corporate kita sendiri gitu. Atau akun personal kita live bareng online shop orang lain. Pokoknya itu tergantung strategi temanya nanti seperti apa. Nah, optimasikan nih 3-tiganya. Komunitas nanti bisa datengin traffic ke corporate, yang akun personal branding datengin juga ke corporate gitu. Jadi 3-tiganya ya digarap ya. Sip. Gitu, Mas. Dari saya sudah cukup untuk malam ini. Siap.
Oke, jazakillah khair Mak Muri. Insyaallah ya, sambil jalan kita tadi tanya jawabnya. Oke, tadi udah diinformasikan ya Mak Muri ya untuk apa linknya ya, Linktree. Nah, ini untuk alamat, terus untuk Instagram boleh di-share Mak Muri untuk linknya Mak Muri. Instagram Muri Handayani. Muri Handayani. Oke, sudah pada ini ya. Jangan lupa langsung di DM ya. Oke. Boleh nanti DM ya, melalui link ini juga bisa kalau mau minta tadi apa? Yang gratis tadi video template videonya. Oke, siap. Ya, ini udah tak kirim ya. Monggo silakan teman-teman bisa langsung di DM. Oke, terima kasih Mak Muri atas banyak waktunya, sharingnya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi saya pengen nge-live. Jarang nge-live, sekarang mungkin mulai dirutinkan untuk ya bisa nambah kolaborasi. Itu semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Mari kita. Maaf lahir batin ya teman-teman, maaf lahir batin, sehat semuanya. Yang punya utang Allah lunasi utang-utangnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya impian Allah kabulkan impian. Yang mau dihadirkan tim ya, karyawan yang hebat, yang kompak, yang sesuai dengan keinginan Allah kasih ya. Terus semangat memperbaiki diri kita. Pesan aku, jaga prasangka baik kita ke Allah. Kalau kita bisa jaga prasangka baik kita ke Allah, itu udah menjadi pintu pertama banget gitu ya. Yang pertama, jaga hati kita untuk terus berprasangka sama Allah. Jangan bilang, musim sepi gitu kan ya, orderan malah lagi sepi gara-gara PPKM. Jangan gitu, itu artinya sudah mendahului Allah ya. Jadi jaga hati kita, jaga prasangka baik kita sama Allah. Yang kedua, pantaskan diri kita. Ya, pantaskan diri kita dengan ilmu dan ikhtiarnya. Malu sama Allah ya, pengennya banyak tapi ikhtiarnya sedikit. IG-nya nggak diurus. Nah, kan gitu kan. Ayo semangat urusin IG-nya ya. Jadi pertama pintu pembukanya adalah prasangka baik sama Allah. Nah, yang kedua ilmu dan ikhtiarnya dipantaskan untuk sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Oke, mari kita akhiri ya pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mak Muri. Thank you teman-teman. Assalamualaikum.